Halo, selamat sore Mas. Halo, sore. Lagi di mana? Di Jakarta atau di Bandung Bandung sekarang? saya, Oh, di berarti nggak Bandung. beda sama Mas Tulus ya? Mas Tulus di Beda. Bintaro ya? Sebenarnya kita pusat operasional bisnisnya kan mayoritas memang di Bandung kalau saya. Oh, oke. Termasuk Tulus Company sendiri memang kantor awalnya di sini, walaupun kita juga lagi ada pembangunan ya di Oh, sekitaran Jakarta. bikin kantor atau? Ya, ada rencana lagi proses bikin kantor lagi di situ. Sama Oke, biar ada inilah ya, space kreatif juga mungkin gitu. oke, oke. Oke, sebelum kita mulai pembicaraan, kayaknya langsung saya buka aja kali Mas ya, sebelum ngobrol-ngobrol Oke, lebih lanjut silakan. nih udah minus 2 menit lagi sih sebenarnya nggak apa-apa sih, langsung aja ya. Ya, ya. Oke. Oke, selamat sore Sobat Medcom. Saya Sindu Alpito. Kali ini saya bersama Mas Riri Muktamar. Kami akan membahas tentang industri kreatif di era pandemi. Tentu Mas Riri adalah orang yang sangat berkompeten gitu di bidang industri kreatif. Dalam hal ini melalui Tulus Company, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif dan menaungi juga karir atau sepak terjang dari penyanyi Tulus yang kita semua udah tahu salah satu penyanyi solo pria terbaik di Indonesia gitu. Oke, halo Mas Riri. Halo, halo. Iya Mas, Eh, banyak sekali teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya tentang keberlangsungan industri musik di era pandemi nih Mas. Nah, pertanyaan pertama adalah, Mas gimana sih Mas, Eh, Mas Riri sendiri mengelola eh, karir Tulus atau mungkin Mas Mas Riri bisa mengintroduksi dulu apa saja sih yang Mas Riri kerjakan di Tulus Company? Ya, kalau di Tulus Company saya kan kebetulan sebagai CEO dan pemegang saham utama juga di situ. Oke. Jadi memang dari awal saya dan Tulus merintis perusahaan ini dan saya sendiri Hmm. adalah eksekutif produser dari seluruh lagu-lagunya Tulus mulai dari Oke. yang pertama sampai sekarang gitu. Nah, Oke. jadi tugas saya ya lebih fokus ke mungkin satu visi bisnisnya, kedua Ya. em, terlibat juga di aspek kreatif, tapi lebih ke arah menyesuaikan antara aspek kreatif dengan aspek bisnis gitu. Oke, Gitu. menyelaraskan Jadi ya Mas ya. ya menyelaraskan karena memang itu dua hal yang semestinya bisa bekerja beriringan, tapi tidak harus benar-benar kayak nyampur banget satu sama lain. Karena kalau terlalu dipaksakan dicampur tuh jadinya nggak kondusif ya. Jadi Ah, kreativitas jadinya mungkin terlalu terbelenggu, bisnis juga jadi mau improvisasi juga serba terbatas. Jadi emang harus dicari oke. titik optimumnya lah gitu. Oke. Nah, eh, Tulus Company sendiri sebenarnya terbuka nggak sih Mas terhadap talenta-talenta lain gitu di luar Tulus itu sendiri tentunya? Sebenarnya kalau saya sendiri, saya punya saham itu di beberapa perusahaan musik. Oke. Tulus Company memang sebagai perusahaan yang saya kategorikan seperti apa ya? Konsep itu kayak butik ya. Oke. Kalau hotel tuh ada hotel butik kan. Kalau perusahaan musik juga menurut saya Tulus Company itu contoh dari perusahaan musik yang butik banget gitu. Jadi Oke. um, dia nggak yang mikirin ekspansi yang kayak wah akuisisi talent harus banyak gitu kan. Oke. Memang nature apa alamiahnya perusahaan itu tuh terbentuk dengan dia orientasinya itu kualitas, kemudian engagement gitu kan. Jadi kalau Oke. ditanya apakah perusahaan ini terbuka untuk talent-talent lain, sebenarnya saya bisa jawab perusahaan ini terbuka terhadap talent-talent lain dan hanya saja mungkin dia tidak akan semasif pola akuisisi perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak berkonsep butik kayak begini gitu. Oke. Nah, untuk turunannya sendiri selain tentunya di bidang musik ada apa lagi tuh Mas? Misalkan merchandise kah atau apa? Ya, merchandise kita apalagi di situasi seperti sekarang kita kan jadi benar-benar harus apa ya melakukan improvisasi bisnis dengan mencari peluang-peluang yang baru gitu kan dan kita belajar Oke. dari fenomena yang terjadi di apa di K-pop industri bahwa sebenarnya kan kontribusi um, unit bisnis merchandise itu tuh kan besar sekali terhadap total revenue-nya
kayak SM Artis ya. Entertainment, Big Hits, YG gitu, Oke. JYP. Jadi sekarang kita lagi membenahi banget aspek itu. Di Tulus sendiri seperti itu juga tuh kan Mas. Apa fenomenanya? Apakah merchandise juga berperan besar terhadap revenue gitu? Per saat ini belum terlalu besar, tapi Oke. pertumbuhannya saya lihat jadi salah satu yang paling menggembirakan akhir-akhir ini. Oke. Karena kita juga jadi lebih ini ya, ekspansif, kita mulai bikin ada stores, ada toko-toko online juga di marketplace macam-macam. Tadinya Oke. mungkin fokus hanya di website, di Instagram. Nah, sekarang kita jadi punya toko-toko di marketplace juga gitu. Oke. Nah, Gitu. Mas Riri, apa sih strategi Mas Riri untuk ya menjalankan bisnis musik ini sendiri melalui Tulus juga mungkin di era pandemi ini? Sebenarnya kalau saya pribadi, Tulus Company ini kan bagian dari grup bisnis yang saya memiliki saham di dalamnya, gitu Sindu. Oke. Jadi kalau dibilang berbasis Tulus Company-nya saja, mungkin skopnya agak terlalu sempit ya, karena sebenarnya saya Oke. sendiri juga ada saham di perusahaan game, ada saham di perusahaan yang memanage social media influencers, ada Oke. startup media juga gitu. Nah, jadi Mm. sebenarnya itu yang jadi satu ramuan bisnis secara bersama-sama Mm-mm. yang membuat Tulus Company-nya sendiri juga wawasan bisnis dan apa ya insight bisnisnya itu tuh didasari tidak hanya dari perkembangan Tulus Company-nya sendiri, tapi juga mungkin suntikan wawasan atau pengalaman yang saya dapatkan dari perusahaan game saya misalnya. Jadi kalau Sindu Oke. perhatiin mungkin kayak waktu kita rilis game lagu Labirin dulu itu ada gamenya. Nah itu sebenarnya Iya benar. ada hasil kolaborasi antara Tulus Company dengan perusahaan saya yang lain gitu. Oh, Tapi oke. kan Jadi, mm, kolaborasinya profesional ya. oke. Mensinergikan beberapa ini ya entitas ya, maksudnya nggak hanya musik gitu ya. Iya. Bahkan Nah, kok, saya yang menarik nih, saya baru tahu ternyata kalau Reno Barak komisaris ya di Medcom. Tadi pagi saya WhatsApp dia, karena saya banyak belajar bisnis game dari dia, dari Reno. Saya oke. cukup cukup sering lah ketemu Reno. Sama saya Heeh. juga waktu itu ketika Tulus Company ekspansi ke Jepang, karena Reno Mm-mm. sangat tahu Jepang, ya Reno adalah salah satu orang yang jadi tempat kami Oh, bertanya gitu. oke, oke. Nah, kalau di era pandemi ini dengan banyak yang menganggap industri musik salah satu yang terkena dampak paling besar gitu. Nah, bagaimana pandangan Mas Riri sendiri terhadap perspektif itu? Benar-benar, karena kontribusi terbesar revenue kan tetap sebenarnya dari live performance ya. Off air ya? Ya. Offer itu tetap mau di seluruh dunia, tetap yang terbesar itu adalah dari unit bisnis yang itu gitu. Tapi ya mungkin Oke. syukur alhamdulillahnya ketika dulu keadaan normal ya alhamdulillah kita nggak boros-boros gitu ya, maksudnya apa ya ya good corporate governance lah di perusahaannya. Jadi ya kita punya inilah punya apa ya punya lapisan-lapisan pelindung lah kita menyebutnya seperti itu. Dan tapi jadinya tapi kan juga masih ada revenue dari aktivitas-aktivitas yang berbasis online, kita masih ada juga dari merchandise gitu kan. Dan kita sendiri karena ya itu tadi karena terafiliasi dengan perusahaan yang mungkin punya kapasitas di bidang gamifikasi, virtual reality, augmented reality, Mm-mm. kita berharap sih di masa depan Tulus Company bisa bisa jadi salah satu apa ya perusahaan yang turut merintis lah ya bersama perusahaan-perusahaan terafiliasi untuk menciptakan platform sendiri lah gitu. Oke. Tapi Mas Riri sendiri ini nggak dalam tanda kutip men-trigger para mungkin talentnya atau mungkin aset-aset unit bisnisnya lah untuk terus menghasilkan sesuatu nggak di era pandemi ini? Mungkin memanfaatkan waktu yang luang atau apa? Ada nggak target-target tertentu yang tetap Mas set up gitu? Kita terus memproduksi konten, kita terus melakukan aktivitas, Oke. um, dan juga di masa kayak sekarang apa ya? Ya ini kan sebab kejadiannya kan seluruh dunia ya, jadi kita nggak bisa
kayak bilang, wah ini baik-baik saja, ini kan situasinya situasi khusus gitu. Tapi yang jelas kita terus bergerak. Ada salah satu perusahaan startup saya juga, kita mau bikin virtual showcase gitu. Kita bikin di Oke. Bandung, kita usahakan dengan anggaran yang efisien gitu kan. Sehingga apa? Sehingga tetap realistis untuk kita bisa eksekusi, tetap membantu ciptakan fundamental yang lebih kuat, baik itu bagi talent maupun bagi perusahaannya gitu kan. Karena kan sistem perusahaan juga perlu diuji terus dengan aktivitas gitu kan. Iya. Nah harapannya ya akan ada hikmah-hikmah baik ya. Kita juga dari kondisi kayak seperti sekarang juga jadi menyadari bahwa ternyata optimalisasi di unit business merchandise itu begitu penting, begitu potensial gitu kan. Banyak hal sih yang ditemukan dan tidak membuat kita menjadi tidak lebih sibuk dari sebelumnya sebenarnya. Sama aja ya, Mas. Saya juga banyak yang dikerjain pasti ya, Mas ya. Iya banyak banyak. Mungkin 1 bulan 2 bulan pertama agak bingung gitu kan. Tapi kesan-kesannya ketika ritmenya udah lebih terasa nyaman gitu. Jadi sebenarnya malah hitung-hitung jam kerja total sehari-hari belum tentu lebih sedikit dibanding dulu nih sekarang. Benar, benar. Karena udah nggak ada jam kerja lagi ya hitungannya ya. Jadi semua Iya, jadi bisa malam, bangun bisa di pagi. rumah, kantornya di rumah, tinggal ke atas gitu, udah mulai kerja. Mas tadi sempat mention kalau ada rencana membuat showcase gitu, showcase virtual. Ini kan tadi kan menarik nih, Mas. Riri kan juga punya investasi di bidang virtual reality, gaming atau apa hal-hal digital lainnya lah. Nah, itu nanti pengejawantahannya seperti apa tuh Mas kira-kira? Mungkin bisa dibocorin nggak kayak apakah itu juga nanti jadi masa depan juga nggak sih Mas ngomongin virtual reality, showcase virtual gitu-gitu? Melihat sekarang era seperti ini jawabannya adalah lewat digital gitu. Itu bakal jadi masa depan juga nggak, Mas? Satu, saya setuju kalau itu bakal jadi masa depan. Sebab begitu banyak hal yang bagi kita di masa lalu mustahil sekarang jadi, bayangin, salah satu perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia sekarang adalah Tesla. Jualannya Iya, mobil listrik gitu. Zaman dulu kayaknya mobil listrik itu kayak, aduh jauh lah gitu kan, gimana sih gitu iya, kan. Sekarang Tesla bisa sebegitunya. Jadi menurut saya musik pun akan masuk ke putaran itu dengan tidak lama gitu kan. Jadi kata-kata kunci virtual reality, augmented reality, mungkin mungkin kata-kata kunci seperti video mapping atau mungkin sebenarnya kalau kalau dulu itu kan pertunjukan berbasis hologram ya. Jadi manusia mm-mm, seperti seperti manusia apa adanya tapi basis itu sebenarnya hologram. Saya pernah lihat itu tuh di iya, Inggris seperti itu. Nah, juga satu lagi sih yang menurut saya akan menjadi solusi adalah drive-in show atau drive-in concerts. Karena Live oke, Nation aja udah buat sekarang. iya benar. Nah, Nah, jadi menurut Tulus sendiri, saya nama-nama besar talent di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin punya kekuatan ya menurut saya semestinya ya harus jadi pionir lah gitu untuk bisa mendorong ini bisa berjalan gitu. nah Tulus Company sendiri kapan Mas kira-kira mungkin ada bocoran sedikit nggak akan melakukan hal yang Ya, sama kita dalam waktu memang dekat? udah dapat 1-2 tawaran untuk bisa berpartisipasi di event sejenis itu. Memang ada ya satu perusahaan startup juga yang bilang kayaknya memang ini harus apa ya, harus ada talent dengan exposure dan pengaruh agak agak signifikan lah untuk bisa mengawali supaya menjadi lebih terbiasa gitu ya, khususnya yang drive in sih, karena kalau yang drive in itu Mm-mm, menurut saya satu, safety-nya relatif terjamin ya gitu kan. mm-mm. Ya kalau ada faktor resiko pun ya hanya terjadi faktor resiko di masing-masing mobil itu, kalau ada penularan ya di situ aja, tapi kan itu mereka teman-temannya gitu kan. Iya, Nah, tapi kemudian interaksi antara penonton sama performers itu udah bisa dibilang nggak ada gitu ya kan, semuanya kan oke. berbasis ya orang lihat dari jauh, ada big screen gitu. Jadi menurut saya em, sangat-sangat masuk akal ya untuk bisa memulai industri bergerak lagi tuh dari aspek itu. Oh, oke. Mas, tadi menarik juga sih. Saya sempat menggarisbawahi ketika Mas Riri mention juga industri-industri di Korea gitu. Dan eh, Tulus sendiri, sepengetahuan saya dari hasil riset saya juga memiliki pasar yang kuat di Asia Tenggara atau bahkan sampai mungkin di Jepang gitu. Nah, Mas Riri mungkin bisa nggak Mas sharing sedikit data mungkin soal gimana sih
Mas Tulus sendiri di pasar Asia, dan Mas Riri pandangan Mas Riri bagaimana ketika misalkan ada proyeksi-proyeksi musik pop Indonesia misalkan punya punya kans yang besar untuk bersaing di Asia Tenggara gitu. Oke, kalau saya, karena kalau untuk Tulus dan juga sebenarnya Yura ya, karena kan saya juga ada saham di perusahaan Yura Yunita. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Tulus itu udah berapa kali ya nyanyi di Malaysia ya, di Malaysia, di Singapura gitu ya, termasuk juga di Jepang. Mm-mm. Tapi eh, kalau kita memandang Asia Tenggara, kita harus pandang Indonesia itu sudah setengahnya Asia Tenggara. Itu dulu yang pertama. Ya, Oke. jadi kalau misalnya kita bisa bicara Nusantara countries saja, negara-negara Nusantara itu kan secara pemahaman terminologinya itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, sama mungkin sebagian Thailand ya. Kita lihat mungkin Iya. kalau flashback ke belakang, kita lihat aja Majapahit, Sriwijaya, itu kan Nusantara ya Iya. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu aja totalnya sudah ya mungkin 300 juta kali ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara Asia Tenggara dalam skop yang lebih luas, itu kan mungkin kendalanya adalah kita tidak dominan memproduksi lagu-lagu berbahasa Inggris, khususnya Oke. Tulus gitu, ya kan? Tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi di K-pop industry, mereka juga tidak memproduksi konten-konten berbahasa Inggris. Mereka Benar. memproduksi konten-konten berbahasanya sendiri yang diselipin sedikit banyak sedikit saja konten-konten berbahasa Inggris gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari parameter satu, kualitas sumber daya manusia yang ada, kualitas talent, karena saya pernah menjadi bagian dari rombongannya British Council dulu, dikirim Oke. ke UK, saya ke Liverpool Sound City waktu itu. Jujur saya Oke. bisa bilang kayak gini, saya melihat penampilan artis independennya Inggris saat itu, saya bilang kayak gini, ya ini di Indonesia juga banyak yang kayak gini gitu. Jadi bukannya Iya. mengecilkan talenta mereka, tapi itu salah satu pemikiran saya bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang punya modal sangat-sangat banyak untuk bisa bersaing gitu. Nah, jadi tinggal sebenarnya satu sih, ini harus jadi movement. Jadi kalau Benar. kita melihat nih, coba lihat K-pop, apakah BTS jalan sendiri, apakah Blackpink jalan sendiri, apakah Suju mungkin jalan, enggak, mereka tuh kayak keroyokan. Kolektif ya Jadi Mas ya. Termasuk kolektif. Jadi pemerintahnya ya. termasuk pemerintahnya. Kalau kita sendiri, menurut saya pemerintah kita akan sangat-sangat suportif kok, gitu kan. Jadi, tapi juga sel-sel pengusahanya ini tuh jangan berpikir. Jadi sebenarnya kalau kita sudah cukup besar di skala market dan ekonomi kita tuh harusnya terminal berpikirnya harus berubah sih. Jadi saya tuh Oke. orang yang sudah tidak memandang lagi bahwa artis-artis besar Indonesia itu saling bersaing. Nah gitu kalau saya berpikirnya Sindo. Jadi bagi saya, misalnya artis besar Indonesia si A, si B, si C itu mereka tuh bukan kompetitor satu sama lain kalau bagi saya. Tapi bisa dibilang itu sama-sama menggerakkan wave-nya itu tadi Mas ya. Iya, sebenarnya mereka itu harus bawa membahu, perusahaannya pun harus bawa membahu untuk membawa exposure dan juga kematangan industri kita itu ke level yang kita belum pernah bayangkan sebelumnya. Dan itu saya udah riset kemana-mana, saya nggak ragu sedikit pun loh. Saya bukannya sosok optimis ya, tapi saya nggak ragu Hah? sedikit pun akan kemampuan kolektif kita untuk bisa melakukan hal itu. Tapi data dari Teles Company sendiri gimana Mas? Untuk market Asia Tenggara, apakah ya misalkan pendengarnya Tulus sendiri deh, itu cukup mengakar nggak Mas di sana? Signifikan. Maksudnya signifikan? Kalau di Malaysia kita kalau di Malaysia itu bikin event itu sudah di namanya apa ya? KLCC Plenary Hall ya. Itu kayak mungkin udah yang Tulus Afgan itu udah buatnya udah di situ. Bahkan Tulus Oke. itu pernah ada perform bareng sama Siti Nurhaliza itu udah di Excel Asiata Stadium. Karena kebetulan Tulus Company sendiri ada strategic partnership sama perusahaan yang memang dia berbasis di Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga dia ada awal langkah juga di Eropa lewat London.
Oh, oke. Dan kemungkinan besar juga mungkin ketika Tulus bisa mencapai itu gitu, kesempatan yang sama bukan nggak mungkin dirasakan oleh atau mungkin dicapai dengan artis-artis Indonesia lainnya, Mas ya. Kalau Ya, misalkan buktinya Yura melihat, sudah jadi openingnya Siti iya, Nurhaliza. Yura itu bernyanyi langsung di hadapan 15.000 orang waktu itu. makanya Nah, ini fakta-fakta yang mungkin eh, penonton kita juga mesti tahu juga kalau sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa gitu sebenarnya untuk bisa bersaing di dunia kreatif gitu maksudnya di sangat, pasar Asia sangat, gitu ya. sangat. Dan apapun yang kita Oke. lakukan, kita punya mesin yang kuat dari dalam negeri yang akan terus mendorong kita kemanapun. Nah, kalau menurut Mas Riri sendiri sebenarnya apa sih Mas value atau nilai-nilai yang dimiliki oleh talenta Indonesia yang itu menarik ketika dilihat dari kacamata global gitu. Mungkin dari kacamata region Asia Tenggara dulu deh gitu. Apa value yang menarik dari kita, talent-talent kita? Satu, kita ini talentnya sebenarnya, kalau menurut pandangan saya ya, punya musikalitas rata-rata yang tinggi. Oke, Kenapa itu terjadi? Satu, karena kita basicnya, dasarnya adalah negara demokrasi. Jadi negara demokrasi itu, orang-orang itu kan bebas berkreasi apapun. Coba oke, kalau Sindu misalnya pergi, saya kan dulu pernah tinggal sebentar di China ya. Coba Sindu oke, dengar musik di China pada masa itu, karena mungkin basis pemerintahnya adalah apa ya, mungkin seperti sosialis komunis ya, atau komunis ya. Jadi kan uh, musik itu juga jadi terlalu homogen gitu loh sebenarnya, oke. ya kan? Kalau Indonesia itu, kita dengan negara kepulauan, demokratis, sukunya banyak, ragamnya berbagai macam, itu sebenarnya membuat referensi sound, referensi instrumen, musisi-musisi Indonesia itu mungkin tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Kayak misalnya orang bisa punya referensi di telinganya tentang ada angklung, ya kan? Tapi juga mungkin tiba-tiba di sisi lain ada um, ya alat kesenian dari mungkin Papua, dari Sumatera gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang satu karena negara kita negara demokrasi, bebas berkreasi, jadi genre apapun pasti punya tempat di sini. Plus karena itu tadi faktor pengalinya 265 juta ya. Iya, Yang kedua, latar belakang budaya kita yang sangat-sangat heterogen, ya kan? Nah, dari situ menciptakan kemampuan musikalitas yang sesungguhnya itu di atas, kalau saya membandingkan Indonesia itu seperti Inggris sih, sini. oke. Tidak seperti Amerika kalau bagi saya. Karena kalau Kenapa Amerika tuh? itu menurut saya nature-nya beda ya musiknya. Kalau Indonesia itu uh, kalau Indonesia itu kalau bagi saya, ini mungkin pengetahuan saya juga terbatas ya. Tapi Oke. menurut saya kalau saya ngerasain gitu, Indonesia itu sangat mirip seperti Inggris. Jadi Inggris itu kan ada fenomena Britpop, dan di sana juga independent artisnya saya lihat pada dasarnya cukup kuat gitu, dan kayaknya Inggris itu tuh kayak belum terlalu kapitalis gitu loh. Karena kalau Amerika itu kayak misalnya kita mau hire apa ya, publicist saja di Amerika itu mahalnya minta ampun. Padahal apa yang dia bisa Oke. berikan itu tuh menurut kita ya gitu. Tapi Tapi, emang industrinya udah hmm? terbentuk demikian. Tapi dari Mas Riri sendiri, ini nggak sih, apa, ada nggak sih proyeksi-proyeksi kayak beberapa artis Indonesia gitu sudah bekerja sama dengan produser asal Amerika gitu untuk selain untuk menambah pengalaman dari si artisnya, tentu ada harapan juga mungkin sedikit banyak bisa memperkenalkan talenta itu ke Amerika gitu, yang mana sudut pandangnya kalau menguasai Amerika pasti global gitu semuanya. Nah, Mas Riri sendiri ada nggak tuh proyeksi-proyeksi seperti itu mungkin nantinya Tulus akan sana? Karena kalau Tulus kan, tapi kalau udah mastering itu segala macam kan, saya tahu Tulus udah sama banyak musisi atau produser luar ya. Tapi untuk produksi karya sendiri ada nggak Mas proyeksi ke arah sana? Um, Kalau Tulus itu dia kan sangat-sangat menciptakan lagu itu, satu dia kan menciptakan lagu semuanya dalam bahasa Indonesia, Oke, ya kan? Dia tidak punya lagu dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia. Um, tapi kenyataannya juga ternyata lagunya diterjemahkan ke bahasa Jepang, ternyata
cukup ya diterima dan bisa disukai lah sama orang Jepang gitu kan. Oke. Nah, ada sih pemikiran ke sana, tapi jujur saya tidak akan memaksakan bahwa itu hanya dan hanya bisa terwujud lewat infrastruktur Tulus Company atau lewat talent Tulus aja gitu. Karena kalau saya pribadi tuh sebenarnya impiannya sudah lebih luas gitu. Apa tuh, Indra. Mas? Ya karena saya melihat fenomena kayak gini nih. Contoh kita ambil garis bawah Pamungkas misalnya, Oke. ya kan? Saya riset tentang Pamungkas. Menurut saya yang seperti ini, ya maksudnya talent-talent seperti Pamungkas misalnya, dan mungkin kita juga Oke. punya Tulus, kita punya yang lain-lain gitu. Kalau misalnya bisa jadi satu gelombang besar, kan kita tidak harus supply orang lain itu dengan barang yang sama, benar nggak sih? Benar, benar. Justru barang kalau mau supply itu jangan sama, harus ada variannya, Varian ya, benar. harus ada varian. Kalau barangnya sama, Memberi ngapain saya opsi, beli gitu? benar, memberi opsi konsumen untuk memilih Ya, gitu, Mas ya. untuk bisa memilih gitu kan. Dan satu hal Benar. lagi, sebenarnya itu adalah gelombang edukasi yang harus dipikir, yang harus dijadikan kata kunci gitu. Bahwa Hmm. ketika kita misalnya melakukan ekspansi ke pasar tertentu dengan serius, secara kolektif, dengan melupakan masing-masing stakeholders itu, ya melepaskan egonya masing-masing, berpikir lebih ke arah skop bangsa, skop ini kan karena saya Ikastara ya, mungkin Hmm. saya doktrinannya itu doktrin Nasionalis ya, apa Mas ya? ya. Sekolah saya Ikastara itu kan emang apa ya, sama Nusantara itu emang sangat kuat dengan Iya. dasar apa ya, pemikiran tentang kebangsaan gitu-gitu. Jadi Taruna nggak tahu Nusantara itu sama sering, Magelang ya. iya jadi mempengaruhi sih mungkin cara saya memandang bisnis, saya memandang apa misi bisnis saya, apa visi saya itu sepertinya sedikit banyak berpengaruh juga. Tapi Saya kesimpulan sementara saya kita bisa sih. Dan menurut Mas Riri butuh berapa tahun Mas kira untuk sampai di titik kesadaran itu? Karena tentunya mungkin nggak bisa hanya beberapa kolektif saja yang sadar gitu kan istilahnya kalau mau membuat sebuah movement gitu. Kalau saya sih tidak pernah mematok, tapi yang jelas saya dari waktu ke waktu selalu mengusahakan itu. Lewat Oke. komunikasi saya dengan teman-teman pengusaha musik yang lain, baik itu yang masih startup, tapi punya apa? Punya talenta-talenta yang mungkin cukup berpotensi, maupun dengan perusahaan-perusahaan musik yang sudah jauh lebih senior, sudah masuk ke generasi kedua, itu kan banyak yang berteman dengan saya gitu kan. Artinya Oke. walaupun saya adalah pengusaha musik independen, tapi bagi saya bukan hal yang tidak tabu untuk main ke kantornya Warner Music, ketemu Pak Toto, nonton Dua Lipa sama Pak Toto, ke backstage Dua Lipa sama Pak Toto yang dari Warner. Bagi saya, Pak Toto itu adalah mentor saya kok, saya belajar banyak hal dari dia. Jadi, ya ini cuman kita beda organisasi bisnis aja gitu. Iya, tapi pada pada prinsipnya sebenarnya nggak jauh beda gitu Mas ya. Enggak, justru kan kita jadi harus belajar ya. Maksudnya kita belajar Iya. tuh dari orang-orang yang memang kita bisa menangkap sesuatu gitu. Tapi ya kita bisa coba dengan cara kita sendiri, berhasil nggak berhasil ya itu bagian dari perjuangan kita masing-masing. Mas, mundur ke belakang Mas, kan saya sering mendengar cerita kalau Mas Riri adalah salah satu orang yang percaya pada mimpi Tulus ketika mungkin banyak orang-orang di sekitar Tulus yang nggak percaya gitu. Nah, itu gimana sih Mas pada awalnya mungkin hubungan Mas Riri dengan Mas Tulus sebagai kakak beradik di sisi lain, Mas Riri juga sebagai koleganya dari segi profesional gitu. Nah, mungkin bisa sharing Mas gimana Mas? Itu menarik. Iya, kalau saya simpel sih, saya mau bantu adik saya aja awalnya. Jadi Oke. dia sudah lulus kuliah, dia bilang dia mau rekaman lagu, dan waktu itu sudah langsung menyebut rekamannya mau dengan Bang Ari Renaldi, yang sekarang juga jadi seperti, benar-benar seperti keluarga lah bagi kita ya, karena udah lama Iya. banget kita menjalin banyak hal bersama-sama gitu. Jadi simpel sih, saya mau bantu, saya waktu itu sudah berwirausaha, saya sudah punya pengalaman beberapa tahun di wirausaha, saya merasa Tulus punya potensi, karena dari dulu demo-demo lagunya sudah saya dengarkan di mobil saya, jauh sebelum kemudian dia menjadi penyanyi profesional. Jadi menurut saya sudah merasa bahwa ini bisa jadi sesuatu, tapi ini buat masa depan. Saya udah bilang kayak gitu, Sindu. Oke. Jadi
Tulus itu ketika saya waktu itu uh, bertekad untuk mensupport, mendukung dia, memang ini buat masa depan kalau bagi saya. Jadi butuh waktu mengedukasi, butuh waktu untuk mengajarkan dulu market, dan itu terlihat sih dari runutan album 1, 2, 3, 4 itu tuh ada proses tahapannya. Sebelumnya Mas Riri kalau boleh tahu di wirausaha di bidang apa Mas sebelum di musik nih? Saya dari zaman kuliah otomotif udah belajar ya, kayak jual beli mobil Oke. gitu. Tapi saya pernah kerja juga perusahaan asing. Tapi bisnis pertama saya otomotif. Oh. Saya bikin bengkel, ada jual beli mobil gitu. Ada Berarti ya, memang ada kuliner juga. berarti memang dari perspektif bidang yang sangat berbeda sama Tulus dan saling melengkapi Mas ya. Jauh banget ya gitu. Benar, Dari cuman dan Tulus ini adalah kalau di apa ya, bisnis kreatif ya awalnya ya cuman Tulus ini aja dan nggak terfikirkan gitu buat pas fase awal itu juga karena kita nggak tahu ya. Tapi setelah kita masuk ternyata, wow, ternyata setelah mulai masuk tuh ternyata skalanya bisa jadi sebesar itu. Jadi setelah saya masuk saya sadar ternyata kalau ini diseriusin skala kita itu bisa habis ditarik lagi, masih bisa lagi, ditarik lagi, masih bisa lagi. Akhirnya terus aja ditarik-tarik sampai skillnya diperbesar ya Mas ya. diperbesar gitu kan. Lah, makanya ada perusahaan-perusahaan baru juga yang mungkin tidak, ya itu tadi, Tulus Company sebagai butik, yang saya bilang sebagai salah satu, dia seperti butik music company, dia tidak akan bisa menyerap secara gamblang dan terbuka benar-benar segala ide-ide dan eksplorasi bisnis saya. Makanya saya mau nggak mau harus bikin perusahaan-perusahaan yang lain tanpa harus saya merusak Oke. DNA-nya Tulus Company gitu. Terus company. Oke. Nah, kalau yang sekarang Mas Riri cukup proyeksikan untuk difokusin di tahun ini apa tuh Mas selain mungkin di game atau di apa? Semuanya berjalan simultan paralel karena kan organisasinya juga Oke. beda-beda sih. Jadi um, dan di perusahaan-perusahaan itu kan tidak semuanya saya memiliki saham secara mayoritas. Artinya apa? Jadi ada yang memang sudah kayak ada CEO-nya lagi di situ, Sindu. Jadi emang, Oke. jadi sebenarnya, dan saya memang orang yang tidak menargetkan untuk saya harus menguasai semua gitu. Karena filosofi saya itu Oke. adalah sinergi. Jadi uh, kita untuk menjadi kuat itu tuh bukan hanya dengan harus menguasai, tapi dengan berkontribusi. Pokoknya menghilangkan rasa serakah gitu kan, tamak gitu. Menurut saya itu malah jadi membuat Iya. kita bisa, dan juga jadinya saya membantu ciptakan pengusaha-pengusaha dari generasi yang bisa jadi lebih muda atau jauh lebih muda dari saya gitu kan. Oke. Mas, uh, gimana sih Mas cara berbagi peran gitu kan antara Mas sebagai rekan profesional Tulus dan sebagai kakak gitu, terutama mungkin setelah dewasa ini gitu, Tulus sudah semakin besar, namanya semakin besar, tentu mungkin ada perubahan-perubahan seperti ya bisa dibilang mungkin tekanan-tekanan yang dialami oleh Tulus sendiri karena basis penggemarnya sangat-sangat besar. Nah, gimana Mas Riri tetap menjadi kakak di kala sang adik benar-benar sudah menjadi superstar gitu? Uh, Cara saya menjadi kakak ya balik ke hal-hal yang dasar aja sih. Kayak misalnya tugas saya ya mungkin mengingatkan dia untuk, kalau misalnya kayak saya mendampingi dia tampil gitu, yang saya ingatkan udah sholat belum gitu aja. Oh, Nah, jadi oke. kalau di rumah pun dia um, apa ya, dia diperlakukan, karena terminologi berpikir superstar itu kan berbahaya ya sih. Iya, Jadi orang yang hidup menjalani hidup bertahun-tahun dengan skala yang terus naik gitu dari sisi exposure gitu kan. Ya orang iya, coba bayang kalau misalnya kayak Sindu misalnya nonton konser gitu. Kalau kita orang biasa begini kan kita teriak-teriak orang nggak peduli. Tapi kalau penyanyi terkenal, halo, boom, langsung ribuan iya, orang. Dan itu bertahun-tahun menyuplai jiwanya menurut saya kalau iya, tidak diimbangi dengan ya mungkin dasar pemikiran kerohanian yang baik atau mungkin apa ya, nilai-nilai keluarga yang berusaha untuk terus-menerus menyadarkan dia kalau itu hanya sisi hidup saja, menurut saya bahaya sih. Karena
itu tidak mudah, itu sulit gitu bagi siapapun. Apa yang Mas Riri biasanya maksudnya berusaha untuk tetap menjaga sisi dalam tanda kutip sanity-nya gitu ya apa ya apa kewarasannya lah gitu untuk itu karena itu tadi benar sih secara psikologi kan nggak gampang gitu Nggak gampang. selain mengingatkan sholat gitu mungkin gimana sih ada nggak sih kayak momen-momen ngobrol sebagai kakak adik yang sangat-sangat intim misalkan dan itu rutin kalian lakukan misalkan. Eh, Kalau dibilang rutin, mungkin nggak bisa terlalu rutin juga ya, karena kan pertama Oke. masing-masing punya kesibukan, ya kan. Posisinya dia juga di Jakarta dan sekitarnya, kalau saya kan Oke. lebih dominan di Bandung dan sekitarnya, di pusat operasional bisnis saya gitu. Em, tapi tetap komunikasi berjalan terus-menerus, karena juga menurut saya sangat penting juga ya untuk membantu dia untuk, kan saya kan sebagai anak sulung, Tulus itu kan anak bungsu gitu kan, adik bungsu saya gitu. Saya tetap harus belajar untuk mengatur jarak saya sama dia, karena apa? Dia harus melewati fase-fase hidupnya sendiri kan. Oke. Ya kan? Jadi mendampingi terus-menerus kan bukan berarti sesuatu yang baik gitu. Iya. Ya kan? Jadi nggak juga lantas apa ya seolah-olah mengontrol terus gitu Mas ya memberi Enggak. memberi Dia ruang kan ruang juga dewasa, untuk. dia punya pilihan hidupnya, dia sudah mungkin mengalami asam garam kehidupan juga gitu kan. Jadi saya sebagai Oke. kakaknya harus belajar menghargai pilihan-pilihan dia selagi itu tidak mencelakakan dia gitu kan. Ya kan pilihan itu tuh yang penting. Ya pilihan itu kan baik buruk itu pasti selalu ada ya standar. Iya, Kita mau pilih apapun selalu ada risikonya gitu. Jadi benar. selagi itu tidak mencelakakan dia dalam arti yang ekstrim gitu, menurut saya sesuatu yang ada baiknya juga dia belajar mencoba mungkin ya, agar dia ini. Selisih berapa tahun sih Mas sama Tulus? 7 tahun. 7 tahun. Tapi 7 dari tahun. zaman-zaman dulu sudah melihat potensi bakat itu. Maksudnya tadi Mas sempat bilang sebelum ini sudah bikin demo, tapi jauh sebelum itu sudah melihat nggak sih kayak mungkin suatu saat eh, sang adik akan jadi seorang yang besar gitu mungkin waktu SMP mungkin atau Dari kecil SMA. dia sudah bisa bernyanyi dengan baik ya. Tapi yang Oke. dulu lebih terdeteksi oleh saya adalah kemampuan dia menggambar sih. Oh gitu, malah malah di bidang itu ya, yang akhirnya Iya, dan mungkin memang dia terusnya jadi ke arsitek kan. arsitek ya. Dan dia Iya, arsitek. Dan dia menulis lagu kan dengan golden ratio sebenarnya. Kalau dalam arsitek itu kan oh ada iya, rasio apa golden ratio yang saya dengar, yang saya tahu ya, istilah yang sering iya, sekali arsitek pakai gitu. Dan menurut saya ya kan kalau kita mendengar lagu-lagunya Tulus, kita seperti masuk ke ruangan kan sebenarnya. oh itu sebenarnya terkonsep ya Mas ya untuk hal-hal seperti Ya itu ya. tidak secara sengaja semuanya di konsep, tapi menurut saya itu kan memori kolektif ya di kepala dia gitu kan. Oke, Kepala dia, di nurani dia, itu kemudian yang muncul menjadi sesuatu yang kita nikmatin bersama gitu kan. Plus juga oke. historical kehidupannya dia gitu. Jadi menurut saya, besarkah peran latar belakang arsitekturnya Tulus terhadap proses penciptaan lagu dia? Kalau saya menilai, mungkin orang Mm-mm. lain tidak berpikiran sama, menurut saya ya. Oke. Nah, Mas Riri sendiri kalau dalam urusan kreatif di Tools Company sendiri, mungkin peran-perannya sejauh apa sih Mas? Biar kita semua kayak ada gambaran gitu. Karena kemarin saya juga sempat diskusi bareng produser-produser, termasuk produser eksekutif dari Junior Records, Mas Boim gitu, atau Baik. ada beberapa produser lainnya gitu. Nah, ini menarik nih ngomongin soal pekerjaan produser gitu ya. Mungkin nanti awam ketika melihat diskusi kita jadi terinspirasi juga gitu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan produser eksekutif sih gitu di Tools Company sendiri? Kalau proses eksekutif, mungkin kata kunci yang pertama, ini mungkin bisa jadi terminologi berpikir saya dengan standaris mestinya bisa jadi tidak sama atau tidak persis sama gitu ya. Tapi karena Oke, kan saya juga terus belajar gitu. Tapi yang menurut saya intinya sih kayak gini, kalau produser eksekutif itu satu pasti hubungannya dengan pendanaan, oke. ya apapun itu skemanya, itu kan. Yang kedua kalau yang saya jalani itu saya itu ikut milihin itu lagunya. Oh gitu. Jadi seakan-akan kalau dalam prosesnya itu
ya karena kan sebenarnya produser eksekutif itu seperti punya hak veto gitu kan. Oke. Ya, untuk bisa ini masuk, ini nggak masuk gitu kan. Itu Plus seru juga nggak tuh, Mas? sebenarnya, kenapa? Perdebatannya sendiri seru nggak sih? Kayak saya Eh, mungkin, ya, saya pernah ada sebuah lagu dari yang saya ingat ya ada sebuah lagu dari album Ketiga Tulus yang tadinya monokrom. ketika kita hearing ya konsep dari lagu monokrom, tapi saya nggak akan bilang lagunya yang Lagu mana yang karena mana ya? jangan terkesan mendiskreditkan salah satu lagu karena tentu Oke. saja hasil akhirnya semua lagunya alhamdulillah bagus gitu kan. Tapi ada Iya, satu lagu benar. yang ketika waktu itu saya meeting tuh dengan ya stakeholders yang terlibat ya, saya bilang ini kayaknya belum layak untuk masuk kata saya. Oke. Saya nggak bisa bilang terlalu detail, tapi kira-kira setelah pembicaraan itu, mesin kreatif itu kembali bekerja dan akhirnya setelah saya dengar lagi aslinya, nah ini gitu. Oh, jadi eh, walaupun awam secara musik, tapi pandangan sudut pandang produser eksekutif itu penting juga untuk menjadi istilahnya mata ketiga, Mas ya, untuk melihat karya Ya, itu ya. dan harusnya kan produser eksekutif itu jadi telinga masyarakat luas ya. Benar. Kalau orang musik kadang mereka mengapresiasi musik mungkin bisa jadi dari sisi wah ini maininnya ribet loh, sulit Teknis ya. teknis gitu. Ini Oke. apa ya miring-miring lah apa nih notasinya gitu kan sulit Notasinya ya gitu. ya. Tapi Iya. kalau orang bisnis kan kita tahu bagaimana lagu yang baik, gimana musikalitas yang berkualitas, tapi juga kita punya intuisi bisnis harusnya ya, Iya. kayak Oke. gitu. Mas, ini ada yang nanya juga nih. Oh, ini dari Mbak Jati. Halo, selamat sore Mbak Jati. Mas Riri kapan bikin dokumenter film Tulus? Ada nggak Mas rencana? Ya yang seperti ini kan mungkin pastinya jadi salah satu, ya intinya gini, kalau misalnya itu bisa memberikan banyak manfaat, ya tentunya itu sesuatu yang sangat layak dipertimbangkan untuk kita bisa buat gitu kan. Artinya kalau Oke. kisah perjalanan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi tambahan ilmu bagi banyak orang, tentu apapun itu kita akan sangat-sangat mempertimbangkan gitu. Tapi memang yang paling penting itu kalau bagi pemikiran saya itu manfaatnya apa dulu gitu. Karena Oke. karena pada akhirnya kan hidup itu tentang manfaat ya. Jadi kalau kita bikin A gitu kan, ya mungkin di fase-fase awal kita mungkin mikir gimana ini buat ya populer lah, orang aware dan seterusnya gitu. Tapi ketika misalnya fase-fase itu tuh kita sudah ya alhamdulillah sedikit banyak sudah capai, kita akan lebih fokus mestinya ke manfaat. Termasuk kayak misalnya buat memproduksi film dokumenter movie misalnya. Menurut saya kalau itu bermanfaat, kenapa enggak? Tapi obrolan itu udah ada Mas ya. Sempat sempat keluar gitu di kalangan manajemen. Um, Sudut pandangnya tidak spesifik ini. Sudut Oke. pandangnya tidak spesifik ini, tapi waktu itu mungkin pernah ada pembicaraan yang hubungannya lebih ke arah mungkin memproduksi sesuatu yang berbasis dari lagunya gitu kan. Oh, oke. Tapi untuk arsipnya sendiri termasuk baik Mas, dari Tulus. Maksudnya rekaman-rekaman video saat mungkin sebelum terkenal gitu-gitu, Agak atau ini yang video-video kita proses ya, kreatif cukup ini Mas ya. Maksudnya ya, dan ketika itu. termasuk mungkin saya salah satunya orang yang juga banyak menyimpan juga sih. Ah, oke. Ya Saya suka setidaknya kalau mau menyimpan bikin, media yang kecil-kecil gitu. ya setidaknya kalau mau bikin film dokumenter, bahan tuh ada gitu ya. Ada. Saya simpan diantaranya yang menarik mungkin seperti market marketnya Tulus waktu dia masih kuliah. Oh, oke. Tadinya di rumah, uh, ya tadinya mungkin entah dari mana gitu, pokoknya uh, kan Tulus pernah sebentar tinggal sama saya waktu itu di Bandung sebelum dia pindah ke Jakarta gitu kan. Oke. Jadi mungkin pada momen itu kayaknya jadinya ada barang-barang dia yang kemudian saya ini saya Simpan ya, kumpulkan, Mas. saya simpan gitu. Itu salah satu contohnya lah. Berarti kayaknya mungkin Mas Tulus sendiri tipikal orang yang detail kayaknya Mas ya. Kalau saya perhatikan dari karyanya dan dari cerita-cerita Mas Riri sendiri, kayak mungkin masih sempat bikin market atau apa gitu-gitu. Iya, kalau market itu kan sebenarnya tugas kuliah dia dulu kan. Oke. Nah, jadi itu kan diantara
ya apa ya, kepingan-kepingan kisah yang menarik ya. Iya, yang pastinya jadi Ya, bagian dari perjalanan yang ya orang penting lah untuk tahu gitu, terutama iya, penggemar-penggemar ya, Tulus. ya, ya kayak filmnya itu aja, Michael Jordan itu. Iya, yang di Netflix ya. Iya, Ini ada yang nanya lagi dari Aryo Seto Aji. Selama di tengah masa pandemi ini, apa yang dilakukan oleh Tulus Manajemen? Mungkin konser virtual. Ini mungkin tadi udah dibahas ya, Mas ya. Ada rencana juga ke arah sana ya, Mas ya. iya. Konser virtual. Nah, kita em, yang mendorong mungkin ya, satu yang mungkin masuk akal itu adalah ini, yang drive-in itu. Ah, oke. Drive-in concert ya. Ya, menurut saya itu jalan tengah yang tetap bisa menjadi titik optimum antara pengalaman live, tapi juga tetap bisa aman, ya kan? Oke. Ketiga juga skala jumlah penontonnya bisa signifikan, karena mungkin satu mobil bisa 4 orang gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya ada 100 mobil, ya sudah 400 orang gitu kan. Ya mungkin menurut saya menurut saya sesuatu yang ini sih masuk akal gitu secara bisnis nanti dieksekusi. Tapi secara teknis apakah akan semaksimal itu, Mas? Karena kan banyak yang drive-in concert mengandalkan frekuensi radio gitu misalkan. Um, kalau misalnya drive in concert kan orang memang datang ke sebuah lapangan kan menonton dari situ. Iya, heeh. Tapi Berarti kan kadang sound video, systemnya harus ditaruh di mana-mana gitu. iya, itu dia. Itu kira-kira secara teknis gimana? Udah mulai trial error belum? Mencoba belum nih dari Mas sendiri mungkin diskusi dengan pihak Kalau saya simpel aja, promotor? kalau Live Nation udah bikin, berarti dia udah riset. Oke. Karena saya punya satu artis yang apa lulusan dari Harvard, arsitek, Oh, oke. dan dia sudah pernah berdiskusi dengan orang Live Nation uh, untuk konsep-konsep relasi antara konsep arsitektur dengan musik. Oke. Berarti Oke. kalau Live Nation sudah melakukan sesuatu, berarti dia udah riset kan. Samanya Udah kayak orang, riset ya dan kayak orang misalnya KFC buka gitu di satu tempat, kan dia udah ah, riset. Ya udah kita riset. dikit lah nyempil-nyempil dikit sebelahnya gitu. Menurut saya, Ya, ini mungkin ini untuk para pendengar obrolan kita, Live Nation adalah salah satu promotor terbesar di dunia gitu yang katalog artisnya ya kalian bisa sebut siapapun itu yang top-top di dunia sudah mereka handle dan ya mereka juga merespons pandemi ini dengan membuat konser drive-in yang kita naik mobil datang ke sebuah area terbuka gitu. Jadi kita menikmati eh, musik lewat mobil gitu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari All the Boy. Oke. Mas Riri lebih milih Tulus jadi penyanyi apa Arsy Taekwondo ini? ini bukan buat dipilih sih. Iya Karena makanya. saya percaya Gimana? ini konsep apa ya, hybrid ya kalau saya nyebutnya. Oke. Hybrid yang penggabungan gitu loh antara Hmm, skill set A dengan skill set B. oke. Karena bagi saya mendukung format-format penyanyi tapi dokter, penyanyi tapi arsitek. Nah kalau Mas Uh, Riri sendiri apa nih? Ada sisi-sisi lain nggak nih selain sebagai pengusaha nih? ya sebenarnya kalau kalau keluarga kita memang apa ya, memang suka nyanyi sih ya. Tapi Ah, kalau oke. saya sendiri ya apa ya, saya sebenarnya orang yang bisa dibilang tidak punya hobi malah. Oh gitu. Ya saya nggak punya hobi. Kalau ditanya hobinya apa gitu, nggak. Saya nggak punya hobi yang katakanlah misalnya motor kah atau mobil kah gitu. Saya nggak. Jadi hobi saya pikir ya mungkin ya berbisnis ini satu, plus saya kombinasikan sama kehidupan keluarga saya yang selalu saya bawa ke dunia bisnis ini. Jadi saya nggak, saya pribadi sih tidak pernah merasa kekurangan waktu ya buat keluarga. Walaupun mungkin bagi keluarga itu tidak pernah cukup, tapi karena apa-apa tuh saya bawa keluarga gitu. Ah, oke. Ini Mas Riri sangat family man ya Mas ya. Berusaha lah belajar. Oke, ada lagi mungkin Mas Riri suaranya bagus nyanyi dikit dong Mas. Waduh.
ada request nih Mas. Ini jangan deh yang ini, jangan. Tapi kalau sama Tulus gitu lagi ngobrol gitu, kadang berbagi referensi nggak Mas? Maksudnya Mas Berbagi. Riri lagi dengerin apa? Apa biasanya gimana tuh Mas situasinya tuh? Gini, ya teman-teman mungkin seluruh lagu yang akhirnya teman-teman dengar itu, Heeh. mungkin saya adalah di antara kuping pertama, kuping awal yang mungkin terhitung paling penting lah untuk mendengarkan gitu. Oke. Karena Atau karena ya mungkin ya itu tadi ya, ada penggabungan antara mungkin wawasan kreatif dan juga visi bisnis dan intuisi bisnis. Mungkin Tulus mungkin ingin mendapatkan insight dari penggabungan variabel-variabel yang itu tadi. tapi sebagai kakak sempat nggak ada masa di mana Mas Riri menyuplai referensi-referensi musik Tulus gitu misalkan? Em, Kalau referensi saya pasti selalu jauh ketinggalan dibanding dia. Oh gitu. Misalkan Iya. waktu kecil gitu, waktu SD, SMP gitu. Nah, mungkin kalau itu ada. Apa Karena tuh Mas? dia cenderung akan ikut menikmati apa yang saya nikmatin lah. Kayak misalnya pakaian gitu kan. Yang namanya lihat abangnya gitu kan. Kan ya anak beda 7 tahun, ya dia melihat abangnya yang sudah lebih Iya, tahu. look up-nya Dulu ke kan pasti, kakak sulungnya ya. iya pasti kelihatannya, padahal mungkin nggak keren-keren juga, tapi mungkin karena abangnya, dia mau nanya ke siapa lagi gitu. Dia mau Tapi mencoba referensi. hmm, Iya, beberapa kali saya mendengar gitu kalau salah satu favorit Tulus ketika kecil tuh Chrisye. Itu tuh juga dari Mas Riri juga apa bukan tuh? itu tidak. Saya nggak bisa bilang itu. Karena fase itu saya terpisah dari dia. Oh, Saya kan oke. SMA-nya di Taruna Nusantara, Magelang. Oh, asrama Jadi ya? asrama. Jadi saya ingat Oke. waktu fase itu tuh kemungkinan besar saya sedang di Magelang. Oke, oke. Kayak gitu. Kalau Krisya ya. Kalau Krisya itu mungkin fasenya mungkin dari mama sepertinya. Oh iya, karena selisih 7 tahun berarti Mas SMA Tulus masih SD kelas SD 6 ya, mungkin ya ya Mas betul ya betul. kelas. Sementara dia yang pernah nonton Krisya itu di usia-usia SD itu seingat saya. Ah, oke oke. And then kemudian ketemu lagi di Bandung ya Mas ya. Di Bandung ya, di Bandung. Oke. Nah, di situ sendiri juga juga sempat ada komunikasi yang intens mungkin soal referensi musik. Saya lebih banyak terus-menerus mendengarkan apa yang dia rekam. Misalnya dia rekam di Oh. zaman dulu itu kan di mall-mall itu ada yang studio-studio instan itu ya, Sindu inget nggak? Iya, benar. Yang orang bisa rekaman terus kita Karaoke ya, pas karaoke ya, instan bisa ya direkam bukan ya. karaoke tapi emang seperti studio rekaman, cuman kita bisa Heeh. lihat pas orang kita lagi jalan di mall, kita lihat ke kiri, Heeh. orang tuh lagi rekaman suaranya. Oh, oke. Itu kan sebenarnya Afgan juga berangkatnya dari situ kan. Iya, aku kan dulu dari Wannabe ya, Ya wannabe rekaman. itu mungkin dari Ah, karaoke plus ya saya percaya Afgan juga suka rekaman-rekaman di mall itu dulu, dan Tulus juga sama iya. kayak gitu. Nah itulah Terus, lagu-lagu yang kemudian saya dengarkan dari dia. ya itu udah lagu-lagu sendiri, Mas. Seingat saya kalau dari masa dia kuliah dia udah nulis lagu sendiri. Oh, oke. Ya, karena saya sempat beberapa kali interview Tulus, salah satu yang saya sorot adalah proses penulisan karya sendirinya itu yang sebenarnya akhirnya menurut saya ya sebagai jurnalis ikut memberi warna yang luas sebagai apa ya penulis lagu Indonesia dengan kata-kata yang punya gaya tersendiri dan memengaruhi banyak sekali artis-artis setelah generasi Tulus gitu. Iya, Ini menarik sekali sebenarnya untuk bahas itu juga benar, ya karya itu gitu. benar. Wah Dan nih, Tulus sangat Nick, menginikan bahasa Indonesia, makanya apa-apa itu kan selalu pakai kamus besar bahasa Indonesia. iya benar. Itu mungkin ada faktor juga ya Mas ya ketika lama tinggal di Sumatera Barat gitu Mas ya dengan akar budaya Melayu yang punya akar bahasa yang kuat gitu. Ikut memengaruhi ya Mas ya. Menurut saya pasti sih, pasti. Cuman uniknya Tulus itu dia walaupun dia dulu tinggal di Sumatera Barat, tapi sebenarnya dia dari kecil itu banyak berbahasa Indonesia sebenarnya. Oh, Jadi oke. dia tidak Ini kayaknya bahasa daerah tidak menjadi bahasa sehari-hari dia sebenarnya dulu itu. iya.
Nih kayaknya Mas Riri lagi dikerjain teman-temannya nih. Ada lagi nih yang bilang nih suruh nyanyi dari Hafif. Nih teman-teman dari Taruna Nusantara ya Mas ya? Ya ini kayaknya ada ketua hariannya tuh. Iya, saya eh, sama sama Taruna Nusantara sempet suka karena suka baca buku militer. Jadi saya baca bukunya LB Murdani itu salah satu yang mendirikan sekolahnya Mas Riri ya Mas ya? Benar, benar, benar. Pak LB Murdani itu Iya, sendiri. iya makanya nih Penggagas kayaknya sendiri. kenapa? Maaf. Ya, bukan hanya yang mendirikan dalam, tapi penggagas awalnya juga setahu saya beliau. Iya, ikut ya dalam tanda kutip mengkonsepkan Ya, pola belajarnya juga ya. benar, benar. Oke, oke Mas. Terima kasih. Ini udah kita masuk ke 1 jam sebelum mati. Iya, oke. Terima kasih atas sharing-sharing sorenya Sama-sama, ini. Sindu, terima Mudah-mudahan kasih banyak. mudah-mudahan bermanfaat buat yang mendengarkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Riri Boleh, ya. insya Allah, siap. Terima kasih, terima kasih. Salam juga buat teman-teman Ikastara. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan sore ini. Oke, thank you Ya, teman-teman. Bye. Thank bye. you Mas Riri. Terima kasih, Sindu.